Selamat malam, Sotihon Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak Guru, teman-teman semua yang terkasih, marilah kita bersama-sama membahas tentang konsep moderasi beragama dalam ajaran Buddha. Apa itu moderasi? Moderasi adalah moderat. Apa itu moderat? Moderat berarti tidak ekstrim. Hidupnya berimbang, adil, ya, menghargai perbedaan. Jadi akan tercipta toleransi. Kita tahu semua, negara Indonesia adalah negara yang penuh dengan keberagaman. Begitu banyak etnis, suku, budaya, agama, tradisi, ada semua di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang multikultur. Ya, marilah kita rawat negara yang multikultur ini supaya menjadi negara yang besar dan negara yang harmonis. Mengapa harus kita rawat? Karena ya, keberagaman tersebut, yang multikultur tersebut, bila tidak kita rawat itu sangat berbahaya. Karena bisa menyebabkan sumber konflik. Sumber konflik yang sangat mengerikan. Dan itu bisa membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, bagaimana caranya? Kita hidup bermoderasi. Apa yang dimoderasi? Cara hidup beragama, bukan agamanya. Agama sudah mempunyai semua tujuan hidup, ya, tujuan yang sangat baik. Semua agama, saya yakin, ya, supaya kita bisa hidup bermoderasi, hidup adil, bisa menghargai perbedaan, dan tidak ekstrim. Maka kita perlu bisa menghargai perbedaan tersebut. Tidak ekstrim. Ibaratnya itu seperti saat kita menyetir mobil. Kita melewati daerah yang ekstrim, jalan yang ekstrim. Ya, kita bisa saja ya jatuh ke kanan jurang, ke kiri juga jurang. Itu kalau ekstrim. Makanya kita itu berusaha untuk tidak mengikuti jalan ekstrim. Apa yang kita tempuh yaitu hidup moderat. Karena kalau ekstrim itu bisa itu menimbulkan fanatik. Fanatik keluar terlalu besar karena kepercayaan yang begitu tinggi sehingga kadang membutakan pengetahuan kita, mata kita. Menganggap semua yang berbeda dengan kita itu dianggap tidak pas. Itu bahaya. Fanatik yang terlalu berlebihan keluar itu akan bisa menimbulkan radikal. Sikap radikal itu sangat berbahaya karena bisa menyebabkan teroris. Ini adalah ancaman. Bila kita tidak bisa menekan untuk bisa memberantas radikalisme ini. Esensi dan prinsip moderasi beragama. Ya. Perilaku beragama, komunitas multikultur itu perlu sekali. Esensi moderasinya itu ya mengajak untuk tidak ekstrim. Kita sesama manusia, seperti pada gambar ini. Sama-sama manusia, kita saling membantu. Kita saling menolong. Perbedaan tidak menyebabkan kita itu untuk tidak membantu. Tapi perbedaan ini bisa menambah kasanah kita untuk bisa saling memanusiakan manusia. Mengajak tidak ekstrim, ya. Mungkin kalau untuk dalam beberapa hal, misalkan ritual, itu ya kita tidak bisa, tidak fanatik. Karena memang tata ritualnya itu berbeda. Tapi dalam hal lain, ajaran yang lain, mungkin tentang kasih sayang, tentang ajaran memberi, ajaran berdana, ajaran berderma, ajaran bersukacita, melihat teman kita yang bahagia, dan kita merasakan kesedihan juga bila sesama manusia itu sedang diterpa bencana, itu ada. Makanya marilah kita itu belajar menghargai perbedaan. Ya, kita saling membantu atas dasar kemanusiaan. Kalau orang Jawa bilang wong ke wong. Jadi prinsip moderasi itu ya tidak ekstrim.
bisa adil dan berimbang. Gambar ini sangat harmoni. Bila moderasi diterapkan dalam cara beragama, itu akan terjadi kondisi-kondisi yang sangat baik, yang harmoni, yang enak dipandang. Seperti tokoh-tokoh agamawan ini yang mereka saling membantu, ya, menerima dan memberi. Mereka sama-sama juga bersukacita. Mereka merasa sama-sama menjadi manusia. Jadi kondisi-kondisi seperti inilah yang diharapkan oleh pemerintah supaya Indonesia yang multikultur ini tetap bisa menjadi negara yang harmonis penduduknya. Dalam agama Buddha, prinsip moderasi itu udah lama diteladankan oleh guru agung junjungan kita, guru Buddha. Ya, tidak ekstrim, berarti hidup seimbang, hidup berada di jalan tengah. Buddha sudah mengajarkan jalan tengah, Majjhima Patipada, dari ribuan tahun yang lalu. Dan ternyata masih relevan hingga kini. Ya. Jadi dasarnya untuk bisa hidup moderat adalah dengan melatih panya atau bratsnya, wise, kebijaksanaan. Ayo, latihlah kita untuk bisa menjadi manusia yang bijaksana. Dengan cara berpandangan benar, berpikiran benar. Kedua hal ini, bila kita kembangkan, ya, udah tahu konsepnya, itu akan bisa menciptakan ucapan yang benar, perbuatan benar, dan penghidupan pasti benar. Jadi silanya itu tertata. Kita menjadi manusia-manusia yang susila karena sudah tahu konsepnya ini. Ini adalah jalan yang diteladankan dari guru kita. Sudah lama sekali. Dan ini masih relevan hingga sekarang. Seperti dalam tahapan belajar Dhamma. Kita mulai dari Pariyati Dhamma, Patipati Dhamma, Patiweda Dhamma. Kita tahu dulu konsepnya, kemudian belajar, dan kemudian praktek. Praktek dalam kehidupan sehari-hari hingga mencapai penembusan. Itulah Patiweda Dhamma. Ya. Jadi hasilnya itu akan menjadi manusia yang bijaksana. Manusia yang bijaksana itulah manusia yang moderat, manusia yang bisa adil, manusia yang bisa hidup seimbang sesuai dengan jalan Buddha. Ya. Nah, sekarang kita berkaca pada diri sendiri. Apakah masih ada kekerasan kepada saudara kita? Masih arogan, terus tidak taat dengan konvensi sosial, sering menebar teror. Kalau masih seperti itu berarti masih ekstrim. Jadi harus terus berlatih untuk bermoderasi cara beragama. Tapi kalau dalam hati kita sudah bisa menghargai perbedaan, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ya, ada yang di tengah, ada yang di utara, ada yang di barat. Itu berarti sudah bisa menghargai perbedaan, bisa berimbang dan bisa memanusiakan manusia lain. Ya, itu berarti sudah moderat. Kalau sudah moderat, berarti bisa hidup harmonis dan damai dalam masyarakat. Inilah pentingnya cara beragama dengan moderasi. Ya. Tujuannya adalah bisa hidup harmonis dan damai dalam masyarakat. Jadi Indonesia yang multikultur ini akan kelihatan sangat indah, sangat elok bila terawat, salah satunya dengan cara hidup bermoderasi, sehingga akan tetap menjadi diamond ya di dunia. Tapi kalau tidak dirawat akan membahayakan. Maka marilah kita rawat Indonesia yang begitu multikultur supaya bisa tetap hidup harmonis dan damai dalam masyarakat. Kiranya demikian pemaparan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat malam.